Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Presentasi ini kami lakukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pengembangan materi media dan sumber belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Melisa Karoma, sebagai moderator dan penyaji. Kemudian, yang kedua adalah Fitriana dengan NPM 181600054 sebagai penyaji, Hermi sebagai penyaji, dan yang ketiga, Maya Astari sebagai penyaji. Kemudian yang kelima, Pepi Handayani sebagai penyaji, dan yang terakhir adalah Rofika Nuraini sebagai penyaji. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Di sini saya Melisa Karoma dengan NPM 181600081 akan menjelaskan materi pada bagian yang pertama, yaitu mengenai hakikat evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Dijelaskan menurut Supriyadi pada bukunya halaman ke-1 bahwa sebagai suatu pembelajaran bahasa diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan telah dirumuskan berdasarkan telaah yang mendalam terhadap kebutuhan yang telah dipenuhi. Kemudian dijelaskan juga oleh Depdiknas bahwa evaluasi dapat diidentifikasikan sebagai proses yang sistematis dalam menentukan sejauh mana tujuan instruksional dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian ditegaskan lagi dengan pengertian evaluasi dari Jiwandono pada tahun 2005, yakni secara umum evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu upaya pengumpulan informasi mengenai penyelenggaraan pembelajaran sebagai dasar untuk pembuatan berbagai keputusan. Saya Maya Astari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pembelajaran di Indonesia. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Menurut Arifin, dalam jurnal Ariana tahun 2020 halaman 59, adapun tujuan penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan pendidikan tertentu. Yang ketujuh, untuk menentukan kenaikan kelas. Dan yang kedelapan, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya Herni, NPM 18160062. Di sini saya akan memaparkan materi hakikat penilaian autentik pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencapai keterampilan bahasa tertentu. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tertulis dengan baik dan benar, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dikemas dalam 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat kemampuan berbahasa itu terkadang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kemampuan reseptif dan produktif. Kemampuan menyimak dan membaca dikelompokkan dalam kemampuan reseptif, sedangkan kemampuan berbicara dan menulis dikelompokkan pada kemampuan produktif. Pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, model pembelajaran, materi pembelajaran, dan nilai penilaian pembelajaran diperlukan dalam suatu proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Kedudukan penilaian dalam desain penyelenggaraan pembelajaran adalah sebagai bagian dari rangkaian 3 komponen pokok
penyelenggaraan, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Penilaian pembelajaran dirancang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Perkenalkan, saya Pepi Handayani, NPM 18160097. Di sini saya akan menyampaikan pengertian penilaian otentik menurut beberapa para ahli, di antaranya. Yang pertama, menurut Muller 2013, penilaian otentik. Authentic assessment adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, menurut Nurgiantoro 2011 halaman 23 menyebutkan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagaimana halnya di dunia nyata dan di sekolah. Dan yang ketiga, menurut Abidin 2012 halaman 168, penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang biasanya memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Yang keempat, Surat Pranta dan Hatta 2006 halaman 71, penilaian otentik merupakan pendekatan penilaian yang melibatkan peserta didik secara realistis dalam penilaian presentasi mereka sendiri. Dan yang selanjutnya, O'Malley dan Pierce 1964 halaman 4, penilaian otentik merupakan berbagai bentuk penilaian yang mencerminkan pembelajaran peserta didik, presentasi, motivasi, dan sikap dalam kegiatan yang relevan secara instruksional dalam kelas. Dan yang selanjutnya, menurut Carlson 2013, penilaian otentik adalah penilaian proses yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan bagaimana peserta didik belajar, presentasi, motivasi, dan sikap terkait dengan aktivitas pembelajaran. Jenis-jenis instrumen penilaian otentik. Penilaian sikap. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Contoh penilaian sikap antara lain ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri, dan lain-lain. Saya Rofika Nuraini dengan NPM 181600124 akan menjelaskan lanjutan dari jenis-jenis instrumen autentik. Selanjutnya, ada sikap pengetahuan yang terbagi atas 3 macam, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai, menuntut peserta didik untuk mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensistensis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya yang kedua, tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap atau oral sehingga peserta didik mampu merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. Dan yang ketiga yaitu ada penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru yang dapat berupa pekerjaan rumah, baik secara individu maupun secara kelompok, sesuai dengan karakteristik tugasnya. Baik, saya Fitriana dengan NPM 18160054. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu sendiri adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, tugas memainkan alat musik, tugas menggunakan mikroskop, tugas menyanyi, tugas bermain peran, tugas menari, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu.
Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Lalu yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian dengan memanfaatkan portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.